kiss for you. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Kuzaimah Azizah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan network programming. Apa itu network programming? Network programming atau dengan sebutan light socket programming merupakan proses untuk membuat aplikasi yang mampu untuk berkomunikasi berbasis klien dan server. Java Socket Programming sendiri digunakan untuk komunikasi antar banyak aplikasi yang berjalan pada JRE yang berbeda. Pada prinsipnya, untuk pemrograman dapat mengikuti socket programming membutuhkan dua hal yang penting yang harus diketahui, yaitu alamat IP dan nomor port. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, selanjutnya kita akan melihat bagaimana aplikasi client server searah, di mana klien mengirim pesan dan server menerima, kemudian server menerima dan menampilkan ke monitor. Berikut adalah dua kelas menggunakan soket dan server soket. Kelas soket digunakan untuk berkomunikasi antara klien dan server. Dimulai dari kelas ini, kita akan membaca dan menulis pesan. Sedangkan kelas server socket digunakan pada sesi server. Nah, berikut adalah contoh dari source code my server yang telah saya buat. Pertama, kita buka dulu filenya. Di sini saya hanya akan menunjukkan di notepad-nya saja my server. Nah, di sini saya akan menjelaskan source code-nya dari per baris. Nah, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa mengetahui penjelasan dari setiap barisnya. Di sini ada import java.io.bintang titik koma. Nah, ini merupakan sebuah library untuk memasukkan input dan mengeluarkan output, di mana input memasukkan data dari peralatan input, sedangkan output perintah untuk menampilkan data kepada pengguna. Nah, titik bintang ini menampilkan semua input dan output. Lanjut, di sini ada import java.net.bintang titik koma. Nah, ini merupakan perintah yang berisi kelas-kelas yang memperbolehkan program berkomunikasi melalui jaringan. Lanjut, di sini ada public class my server. Ini merupakan sebuah perintah utama. Ulangi, public class my server ini merupakan sebuah nama kelas dan my servernya ini adalah nama kelasnya. Lanjut, di sini ada public static void main buka kurung string args. Nah, ini merupakan sebuah perintah utama untuk menjalankan Java. Di sini ada try. Ini adalah sebuah sintak yang digunakan untuk mengeksekusi perintah. Jika perintah error, maka program akan beralih ke sintak catch yang ini. Namun, jika perintah benar, maka programnya akan menjalankan perintah yang ada di sini. Nah, lanjut. Di sini ada server socket SS sama dengan new server socket 666. Dan lanjut di bawahnya, di sini ada socket S sama dengan ss.acep buka kurung titik koma. Ini merupakan sebuah instan dari kelas server socket atau konstruktor. Selanjutnya server aktif dengan soket 6666 dan selanjutnya menunggu klien output terhubung ke server input. Lanjut, di sini ada data input stream this sama dengan new data input stream buka kurung s.getInputStream. Nah, ini merupakan perintah yang digunakan untuk membaca data dari kelas myClient ke kelas myServer yang mengembalikan objek ke kelas inputStream. Di sini juga ada string str sama dengan string this.readUTF. Di sini kita masukkan tipe data string,
yang digunakan untuk membaca data dengan encoding UTF-8. Nah, di sini juga ada system.out.println message plus str. Ini merupakan output atau keluaran yang digunakan untuk menampilkan pesan di kelas myClient nanti. Di sini juga ada ss.close. Sintak ini kita gunakan untuk memutus server socket. Dan yang terakhir di sini ada catch exception e lalu system.out.print e. Apa sih maksudnya? Ini merupakan sintaks yang digunakan untuk mengeksekusi sintak yang kita gunakan untuk perintah jika sintak pertama try tidak berhasil dijalankan dan program tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Maksudnya jika program yang try ini terjadi error, maka yang akan dijalankan yang ini dan tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Nah, setelah kita membuat myClient, kita lanjut lagi membuat setelah membuat myServer, lanjut lagi kita membuat kliennya. Nah, tadi sama di sini ada import java.io, ini juga sama pengertiannya. Yang membedakan di sini ada .write UTF hello server. Nah, ini merupakan hampir sama dengan perintah print, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan dialog atau teks jika myServer terhubung ke myClient. Nah, di sini juga ada .flows. Sintak ini digunakan untuk mengosongkan buffer dan mengirim hasilnya ke dalam bentuk media visual. Di sini juga ada .close digunakan untuk menutup ininya. Nah, selebihnya masih sama dengan codingan yang tadi, penjelasan yang tadi. Nah, lanjut di sini kita coba untuk mengeluarkan outputnya atau hasilnya. Di sini kita buka caranya. Kita pergi ke file, tempat penyimpanan file. Lalu di src-nya ini. Nah, ini kan merupakan programnya yang telah kita buat. Nah, untuk menjalankan di file src-nya kita klik kanan lalu git bash here. Muncul seperti ini. Lalu kita masukkan Java. Cara compile-nya myServer dulu .java. Oke, baru kita panggil. Oke. Nah, ini kan stuck gini nih. Nah, lanjut lagi kita manggil myClient-nya. Caranya sama git bash here. Memang kita harus membuka 2 kali seperti ini. Java myClient.java. Oke. Lalu kita panggil. Oke. Maka di myServer-nya kan tampil nih message-nya yaitu hello server. Sebelumnya kan tadi belum ada. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke get name. Oke, saya akan menjelaskan lagi. Nah, sintak ini kita gunakan untuk mengetahui nama dari perangkat yang kita gunakan. Untuk ini sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini ada inet address host sama dengan 0. Nah, sintak ini kita gunakan untuk mendeklarasikan nilai awal
init address yang memiliki nilai awal 0 dengan objek. Lalu di sini ada host sama dengan init address.getLocalhost. Ini pemberian nilai yaitu init address.getLocalhost terhadap objek host. Lalu ada system.out.println sama dengan buka kurung nama komputer Anda. Hampir sama dengan perintah print, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan dialog atau teks nama komputer Anda. Lalu di sini ada plus host.getHostName buka kurung tutup kurung. Sintak ini digunakan untuk memanggil metode getAddress pada objek host yang telah dideklarasikan tadi. Lalu dibuat perulangan untuk mengecek IP address komputer tersebut. Nah, untuk cara compile-nya tinggal kita panggil java get name.java. Kita panggil. Nah, nama komputer Anda langsung keluar. Di sini nama komputer saya FMA 180121. Oke, lanjut lagi. Di sini ada iptoname. Nah, di sini ada public static void main string args lagi. Nah, di sini ada if. Jadi if di sini perintah yang akan dieksekusi. Ulangi, if ini sintak digunakan di dalam kelas untuk mengeksekusi perjabangan berdasarkan panjang string host yang bernilai 0. Lalu system.out.println buka kurung tanda kutip pemakaian. Ini perintah yang akan dieksekusi jika percabangan berdasarkan panjang string host yang bernilai 0. Jika kondisi benar, maka akan mencetak nama pemakai dan IP to name. Namun, jika salah, maka program akan kembali ke semula. System.exist 0, sistem ini kita gunakan untuk menutup program. Lanjut, string host sama dengan args 0, mendeklarasikan atau menjelaskan string host bernilai 0 dan init address. Lanjut, try tadi sudah jelaskan. Try address sama dengan init address.getByNameHost adalah sebuah sintaks yang digunakan untuk mengeksekusi perintah. Jika perintah error, maka program akan beralih ke sintaks catch. Namun jika benar, maka program akan berjalan sesuai perintah. Sedangkan catch ini akan berjalan jika yang di try ini bernilai salah atau error. Lalu di sini ada system.out.println address.getHostName. Nah, ini gunanya untuk memanggil get address pada objek address, lalu mengecek IP address jika kita masukkan. Nah, caranya kita klik kanan src, lalu kita pergi ke get busnya, lalu kita coba compile itu name.java. Lalu di sini kita hapus. Nah, untuk mengompil bagian iptoname ini, di sini kita membutuhkan IP address dari jaringan yang masuk ke laptop kita. Untuk cara mengeceknya, di sini kita pastikan terlebih dahulu laptop kita terhubung dengan internet. Contoh di sini, nah kita bisa klik properties. Nah, kita bagian bawahnya. Nah, di sini kita bisa copy IP F4 addressnya yang bagian ini. Di sini saya sensor karena ini sangat berbahaya ya jika diketahui oleh orang lain. Karena ini bersifat privasi. Contoh saja
kita masukkan IP address yang asal. Nah, jika ini benar atau sudah sesuai dengan IP address jaringan kita, seharusnya ketika kita enter, dia akan muncul nama dari laptop kita. Namun, jika IP addressnya salah seperti ini atau salah-salah, ketika kita enter, programnya masih memproses karena ini salah, maka tidak akan muncul apa-apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai source code pengenalan networking programming. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.